Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mempelajari, merenungkan 5 ciri khas al-Islam. Kata-kata 5 bukan pembatasan, masih banyak yang lain. Cuma karena keterbatasan waktu, kita sampaikan 5 ciri khas al-Islam. Pembahasan ini kata para ulama termasuk salah satu yang paling mulia dalam bab al-ilmu, karena setiap muslim, setiap muslimah wajib mengetahui ciri khas agamanya agar yang pertama tidak terombang-ambing dengan segala bentuk syubhat ataupun kerancuan ataupun keraguan yang berkaitan dengan agamanya. Kemudian juga ini insya Allah lebih mengokohkan Islam dan iman seorang hamba, dan betul-betul insya Allah dia akan bisa istiqomah di atas agamanya tersebut. Langsung saja kita sebutkan 5 ciri khas Islam. Ini hanya sekedar rangkuman dari apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, Islam adalah agama at-tauhid. Ciri khas Islam yang pertama yang membedakannya dengan agama yang lain, Islam agama tauhid, yaitu agama yang menyeru umatnya untuk menyembah satu sesembahan saja. Bagaimana tidak? Sedangkan syarat masuk Islam pertama kali harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kunci masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan makna asyhadu alla ilaha illallah seperti yang mungkin kita pernah sampaikan berulang kali,
yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini namanya at-tauhid, ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Sekali lagi, tidak mungkin orang itu dikatakan muslim sampai dia betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan juga pernah kita sampaikan, salah satu pembatal keislaman kalau orang itu berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Kalau sudah rusak tauhidnya, orang itu bisa keluar dari al-Islam. Karena ciri khas Islam, agama at-tauhid. Ditambah lagi, kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran intinya adalah tentang at-tauhid. Ya, ini menunjukkan ciri khas Islam itu agama tauhid. Karena kitab sucinya itu intisarinya tentang tauhid. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Kita ingat surat yang termulia dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Dinamakan Al-Fatihah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Intisari Al-Quran pada surat Al-Fatihah. Dan intisari surat Al-Fatihah, kata para ulama, ada pada pertengahan suratnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. At-tauhid, ifradullah bil ibadah. Ditambah lagi dalam Al-Quran, kata perintah pertama dalam Al-Quran, perintah tentang at-tauhid. Kalau kita baca surat pertama, yaitu Al-Fatihah, sampai surat Al-Baqarah ayat ke-20, kita nggak akan menemukan bentuk perintah Allah. Seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat, tidak ada. Ya, dari Al-Fatihah sampai ayat ke-20 dari Al-Baqarah. Nggak ada perintah zakat, puasa, haji. Perintah pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, u'budu. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya fi'il amr. Kata perintah. Apa perintah Allah pertama dalam Al-Quran? U'budu rabbakum. Ibadahilah Rabb kalian. Ini menunjukkan Islam agama at-tauhid. Ayat berikutnya, Al-Baqarah 22, itu kata para ulama, larangan pertama dalam Al-Quran. Ayat sebelumnya tidak ada larangan berbuat zina. Ayat sebelumnya nggak ada larangan memakan harta riba. Larangan membunuh, tidak ada. Ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya larangan dari berbuat syirik. Al-Baqarah 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Makanya tidak cukup hanya orang itu bertauhid saja, harus meninggalkan syirik. Harus ada al-bara', berlepas diri dari kesyirikan. Dan inilah definisi Islam secara umum, sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul. Beliau mengatakan al-Islam huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa definisi Islam? Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Islam agama tauhid. Makanya aneh kalau ada orang mengaku muslim tapi masih menyembah kepada selain Allah. Entah menyembah malaikat, entah menyembah nabi,
entah menyembah wali yang telah mati, atau menyembah kuburan keramat, atau menyembah jin-jin. Dan ibadah seperti yang sudah kita sampaikan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah minal aqwali wal af'al dhahira wal batin. Ibadah itu luas. Definisi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Menyembelih itu ibadah, maka harus diserahkan kepada Allah. Tidak boleh menyembelih kambing ataupun sapi, kerbau, kemudian dipersembahkan kepada Nyi Loro Kidul ataupun Nyi Loro Kanan kita, apalah sudahlah. Nah, atau jin-jin atau tempat-tempat penunggu, tempat keramat, naudzubillah min dzalik. Ini namanya syirik kepada Allah. Atau berdoa kepada selain Allah, ya Nabi, berilah aku kesembuhan, rezeki, naudzubillah min dzalik. Nabi saja berdoa kepada Allah, kok kita berdoa kepada Nabi? Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini tauhid, ini agama Islam mengajarkan kita bertauhid kepada Allah. Bahkan inilah intisari ajaran Nabi. Ini prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. 10 tahun pertama Nabi Muhammad SAW di kota Mekah hanya diperintah berdakwah kepada tauhid. Gak ada perintah salat, perintah zakat, puasa, haji, tidak ada. 10 tahun pertama Rasul dakwah di kota Mekah. Yang ada qulu la ilaha illallah tuflih, menanamkan tauhid. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, dan sekaligus langsung melarang dari segala bentuk kesyirikan. Ini sekali lagi ciri khas Islam yang harus dipahami oleh setiap muslim. Islam agama yang dibangun di atas at-tauhid. Kitab sucinya menegaskan, menekankan, memprioritaskan tentang tauhid. Demikian pula Nabi umat Islam dari awal bahkan sampai akhir-akhir beliau meninggal dunia terus mendakwahkan tentang at-tauhid. Dan inilah juga intisari dakwah semua para nabi, para rasul. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa intisari prioritas dakwah mereka? An ibudullah, ibadahilah Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain Allah. Ini ayat yang menggambarkan dakwah seluruh para anbiya. Sepakat dakwah yang utama dan pertama dakwah tentang tauhid. Demikian pula ayat-ayat yang mengkisahkan dakwah setiap para nabi, para rasul. Dikisahkan oleh Allah misalnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa dakwah Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Demikian pula Nabi Hud sama, ya qaumi ibudullah. Nabi Saleh demikian pula kata Allah, dakwanya ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Apalagi dakwah Nabi Ibrahim sangat kental dengan dakwah tauhid. Apalagi sebentar lagi Idul Adha, banyak khotib juga bercerita tentang Nabi Ibrahim, cuma jarang disampaikan intisari dakwah beliau, yaitu dakwah kepada tauhid dan melarang dari segala bentuk kesyirikan. Padahal ini intisari dakwah Ibrahim alaihissalam. Sampai dakwah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, tetap dakwah tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar.
wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian ibadahi dan yang diibadahi oleh nenek moyang kalian kecuali hanyalah nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini dakwah semua para nabi, dakwah tauhid. Makanya kata para ulama, agama para nabi satu, agama Islam. Yaitu Islam dalam dimensi yang umum tadi. Islam yang dibangun di atas tauhid, berlepas daripada kesyirikan. Tauhidnya sama, yang berbeda syariatnya. Tentang puasanya bagaimana, sholatnya. Adapun tentang tauhid sama. Semua para nabi menyuruh kepada beribadah hanya kepada Allah. Bahkan juga Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan, yang disembah oleh orang-orang Nasara. Dakwah Nabi Isa sama dengan para nabi yang lain. Seperti yang Allah kisahkan dalam surat, kalau nggak salah Al-Ma'idah, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, u'budullah, ibadahilah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini dakwah Nabi Isa. Tapi mereka menuhankan Nabi Isa alaihi assalam. Sama dengan sebagian kaum muslimin. Nabi Muhammad itu menekankan, menegaskan, mendakwahkan tauhid. Mulai dari awal dakwah sampai akhir hayat beliau. Tapi sebagian kaum muslimin malah menyembah Nabi Muhammad. Berdoa kepada Nabi Muhammad, minta barokah, minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan Rasul dalam doa zikir-zikir beliau selalu mengajarkan minta kepada Allah. Contoh, zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ya Allah, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Rasul mengajarkan istighatsah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Bukan minta tolong kepada tadi nabi atau wali. Namun minta kepada Allah. Zikir keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada dalam doa zikir Nabi yang mengajarkan meminta kepada beliau atau meminta kepada selain Allah. Tidak ada. Ini tauhid, merupakan ciri khas al-Islam. Maka sekali lagi, yang mengaku beragama Islam, ini konsekuensinya. Islam agama tauhid harus betul-betul dipegang erat. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan engkau mati sampai kalian betul-betul di atas hal Islam. Dan ini sekali lagi agama semua para nabi, para rasul. Makanya Nabi Yakub alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan bagaimana sakratul maut itu menimpa Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi sepeninggalku nanti? Semua putra-putra Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah sesembahan engkau wahai ayahku Yakub, yaitu sesembahan yang satu, sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak,
sesembahan yang satu, dan kami muslimun. Ini ciri khas Islam, hanya menyembah kepada Allah semata, menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah, dan juga meninggalkan segala bentuk kesyirikan, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terang benderang dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ini adalah Islam mengajarkan bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Baik, kalau bicara masalah tauhid, ini sehari semalam nggak akan habis, ya. Ini sekedar sekilas info saja, ya, perlu untuk didalami lagi, ya, karena setiap kita insya Allah punya cita-cita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dan itu kata ulama tidak mungkin bisa tergapai kecuali dengan kita memakmurkan hidup di dunia ini dengan la ilaha illallah, ta'alluman wa amalan wa da'watan, yaitu dengan kita berpegang teguh dengan la ilaha illallah tersebut secara ilmu, amal, dan juga dalam berdakwah. Baik, ciri khas Islam yang kedua, Islam agama yang sempurna. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-Maidah ayat ketiga. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, dalam tafsir beliau, tafsir Quranil Azim, beliau mengatakan tentang ayat ini, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar atas umat Islam, yaitu dengan Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabihim wala ila din ghaira dinihim. Maka umat Islam enggak butuh kepada nabi selain nabi mereka, itu Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak butuh kepada ajaran agama manapun, ya, kecuali ajaran agama mereka, agama Islam. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Oleh karena itulah Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, penyempurna sudah. Selesai agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma haramahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi, wala dina illa masyara, dan tidak ada syariat Islam kecuali yang ada ajaran tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keyakinan seperti ini dipahami oleh orang-orang Yahudi, ya, di zaman sahabat Rasulullah SAW. Ada dua kisah tentang hal ini. Yang pertama dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayatnya dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Beliau pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai'. Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai masalah al-khira'ah, adab buang hajat. Orang Yahudi sebagaimana kata Allah, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran, mereka tahu tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran Nabi Muhammad, cuma mereka tidak mau mengikuti. Ini kelakuan orang Yahudi. Di antaranya mereka tahu Islam itu sudah sempurna. Sebagaimana tadi orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang masalah qada'ul hajat.
Cuma sangat disayangkan, orang Yahudi non-Muslim tahu hal ini. Cuma berapa banyak kaum muslimin yang tidak paham, ya bahkan tidak meyakini akan hal ini. Buktinya mereka masih membuat inovasi-inovasi baru tentang tata cara sholat, tentang masalah zikir, sholawat, tentang masalah bahkan akidah mereka pun ngarang sendiri. Padahal Islam sudah sempurna. Tinggal mempelajari apa yang Rasul ajarkan, diamalkan, selesai. Orang Yahudi paham tentang hal ini. Kata Salman Al-Farisi, ajal. Tul. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Di antaranya, Rasul melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat. Kalau masalah buang hajat saja, komplit penjelasannya dari Nabi SAW. Kita misalnya masuk toilet, baca ya apa, keluar baca apa. Ya, tadi kalau di dalam tidak boleh menghadap kiblat ketika buang hajat, komplit. Apalagi masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji, masalah berzikir, masalah sholawat, masalah berdakwah, komplit ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah yang kedua, sama orang Yahudi juga pernah datang kepada Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi itu mengatakan, innakum taqra'una ayatan lau nazrat alaina masyral yahud latakhadna dzalikal yauma ida. Kalian wahai umat Islam membaca sebuah ayat yang seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikan hari diturunkannya itu sebagai hari raya. Ini kelakuan orang Yahudi, suka ngarang hari raya sendiri. Kemudian kata Umar bin Khattab, ayo ayat yang mana? Kata orang Yahudi itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan baikan agama kalian. Ya, ini kelakuan orang Yahudi, tahu kebenaran, tahu yang hak, ya, namun nggak mau mengamalkannya. Maka kata Umar bin Khattab, wallahi inilah a'lamu mata nazat hadhihi al-ayah. Demi Allah, aku sungguh-sungguh tahu kapan turunnya ayat ini. Nazat asyiyata yaumi arafah yauma jum'ah. Kata Umar bin Khattab, ayat ini turun ketika hari Arafah, hari Jumat, yaitu pada waktu Hajjatul Wada', haji terakhirnya Rasulullah SAW. Ketika di Arafah, Rasul berkata kepada para sahabat beliau, ala hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit, Allahumma syhad, ya Allah, menunjukkan Allah di atas langit. Ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi, aku menyampaikan semua ajaranmu. Pada saat itulah turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Maka konsekuensi, keharusan, kelaziman ya atas kaum muslimin tadi hanya mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW dalam urusan agama ini. Semuanya sudah dicukupi, semua sudah komplit. Mau apa? Akidah komplit dalam Islam. Buka ayat, buka hadis tentang sholat, puasa, zakat, haji, komplit semuanya. Ya, Rasul mengatakan tentang sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Iya, sekarang kita nggak langsung bisa melihat Rasul sholat, tapi Rasul sudah menjelaskan, para sahabat menjelaskan bagaimana tata cara sholat ala Rasul SAW. Dalam Sahih Bukhari ada bab tentang sholat, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, komplit semuanya. Ngapain kita membuat tata cara sholat yang baru? Dalam urusan agama, kata para ulama, al-aslu fil ibadah al-mana'. Asal dalam ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Namun beda dalam urusan dunia. Ya, al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal hukum dalam urusan
dunia mubah. Ya, maka jangan dicampur adukkan. Kalau dalam urusan dunia teknologi, silakan buat inovasi yang sebaik-baiknya. Tiap detik buat yang baru, tidak ada masalah. Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasul, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau dalam urusan dunia silakan buat inovasi, buat hal yang baru, yang bermanfaat, yang baik. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contoh kata para ulama, asal hukum makanan itu halal. Semua makanan halal. Kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Semua makanan halal. Kecuali diantaranya makan babi, darah, didela istilahnya kalau orang Surabaya. Ya, itu haram. Demikian pula makan bangkai, kemudian sesembelihan selain Allah Subhanahu wa taala, makan binatang yang bertaring, yang ada cakar untuk memakan mangsanya, menerkam mangsanya. Itu yang diharamkan. Yang lain silahkan. Semua binatang di laut halal. Semua minuman halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Minum khamr. Sekali lagi, dalam urusan dunia asal hukumnya halal. Buat teknologi halal. Kecuali kalau ada, yaitu tadi, dalil yang mengharamkan. Tapi dalam urusan ibadah beda kaidahnya. Kaidah dalam urusan ibadah tidak boleh kita beribadah kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkannya. Maka jangan dicampur adukkan. Jangan mengatakan masa sedikit-sedikit bid'ah itu HP bid'ah Ustaz. Ini bid'ah dalam urusan dunia, silakan buat inovasi. Yang dilarang itu urusan agama. Yang melarang siapa? Rasul. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, jauhilah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasul. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Bahkan setiap khutbah, yaitu khutbah Jumat khususnya, ini kalau misalnya yang punya kitab Sahih Muslim, lihat bab tentang salat Jumat. Rasul setiap Jumat memberikan muqaddimah khutbahnya dengan kata-kata fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Rasul, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Maksudnya dalam urusan agama. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Dan Imam Malik, seorang ulama mazhab yang 4, gurunya Imam Syafi'i, pernah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengarang-arang hal yang baru dalam urusan agama dan dia menganggap itu baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Kenapa demikian? Kata Imam Malik, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau Islam sudah sempurna, Rasul sudah menyampaikan semuanya. Kalau ada orang yang masih mengarang yang baru, seolah-olah dia mengatakan masih ada ajaran Islam, tapi nggak disampaikan oleh Rasul. Ini secara tidak langsung orang yang berbuat hal baru dalam urusan agama itu menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Kemudian Imam Malik mengucapkan suatu ucapan emas, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun yauma dinan. Apa yang tidak dianggap agama di zaman Nabi, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran agama al-Islam. Nah, ini yang kedua. Ciri khas yang ketiga, kata para ulama, Islam agama al-wasat, agama pertengahan. Dalilnya surat Al-Baqarah 143
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, umat yang pertengahan. Dalilnya juga ayat yang tiap hari harus kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai yaitu Yahudi, dan bukan jalannya orang yang sesat yaitu Nasara. Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Siratal mustaqim. Ini pertengahan Islam. Contoh, orang Yahudi, mereka membunuh para anbiya, melecehkan para nabi, wa qatlimul anbiya. Sedangkan Nasara menuhankan Nabi Isa. Ini ya, ekstrim kanan istilahnya, sampai melecehkan para anbiya, tidak menghormati para nabi. Orang Nasara berlebihan menghormati nabinya sampai menuhankan. Ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Islam pertengahan. Menghormati, mencintai, mengagungkan Nabi, namun tidak menuhankan Nabi. Pertengahan Islam. Makanya Rasul berkata, La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, manusia biasa. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Pertengahan. Rasul mengatakan aku adalah hamba Allah manusia. Agar tidak dituhankan sebagaimana orang Nasara. Rasul mengatakan aku utusan Allah. Agar dihormati, dicintai, diikuti. Namun apa? Tadi tidak sampai dituhankan selain Allah. Pertengahan Islam. Dalam semua bab tadi. Islam pertengahan. Dan pertengahan sesuai dengan dalil. Kalau kita mengikuti dalil, mengikuti pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, tentunya dengan pemahaman para sahabat, pasti Islam kita itu senantiasa pertengahan. Dan gini, kalau kita bahas juga panjang lebar contoh-contohnya, kata para ulama misalnya dalam masalah tauhid asma wa sifat. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu ada dua bagian ayat tersebut. Surat Asy-Syura ayat 11. Kita dilarang menyamakan Allah dengan makhluknya. Namun ayat yang bagian kedua mengatakan dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kata para ulama, tetapkan Allah punya nama, punya sifat, tapi jangan diserupakan dengan makhluk. Contoh tadi, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maka tetapkan Allah punya sifat pendengaran, sifat penglihatan, tapi jangan disamakan dengan penglihatan dan pendengaran apa? Ini pertengahan Islam. Beda dengan sebagian kelompok yang mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Beda dengan kelompok yang mengatakan Allah punya nama, punya sifat, namun sama dengan makhluk. Islam pertengahan. Tetapkan Allah punya nama, punya sifat sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi jangan disamakan dengan makhluk. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Lanjut apa cukup ini? Masih kurang 2 poin lagi. Hah? Mana panitianya? Lanjut ya, kita ringkas ya. Yang keempat, ciri khas Islam, agama yang mudah. Dinul yusr. Agama yang mudah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185 yang berkaitan dengan puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan ad-din yusrun, agama itu mudah.
Tapi mudah sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan mudah sesuai dengan tuntunan hawa nafsu. Mas sholat mas, agama kan mudah, nggak sholat nggak apa-apa. Ya beda ini. Ya mudahnya sesuai dengan hawa nafsu. Ya orang kaya disuruh bayar zakat, agama itu mudah, nggak usah dipaksa-paksa bayar Ini mudah sesuai dengan selera hawa nafsu. Namun secara zatnya Islam sudah mudah. Ya, contoh dalam masalah sholat. Rasul mengatakan, "Sholli qa'iman fa ilam tasati fa qa'idan." Salatlah dengan berdiri, kalau nggak mampu dengan duduk. Mudah Islam itu. Cuma tetap harus sholat. Jangan berdalih Islam mudah nggak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Puasa juga demikian, apalagi ayatnya tadi tentang puasa. Faman kana maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka boleh tidak berpuasa dikala Ramadan, namun mengganti di hari-hari yang lain. Wanita yang menyusui, wanita yang sedang hamil, karena ini berat bagi mereka untuk puasa Ramadan, boleh membayar al-fidyah. Ya, orang tua yang lanjut usia juga demikian, boleh membayar fidyah tidak berpuasa, sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik. Islam itu mudah. Demikian pula zakat. Mudah, kalau memang nggak mampu, ya sudah, gugur kewajiban membayar zakat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ibadah terikat dengan kemampuan. Beribadalah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Makanya dalam Islam zakatul mal, misalnya zakatul mal itu syaratnya 2. Harta tersebut sudah senilai 85 gram emas sesuai dengan harga emas setiap waktunya. Dan syaratnya uang itu sudah terkumpul setahun lamanya. Ya bulugul haul. Makanya sebetulnya nggak ada zakat profesi. Setiap bulan dipotong gaji, nggak ada. Kenapa? Karena bisa jadi setahun sudah bisa jadi tutup lubang, gali lubang itu. Nah, makanya syaratnya 1 tahun itu kalau sudah terkumpul harta 85 gram emas, baru diwajibkan membayar zakat. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, tidak wajib membayar zakat. Demikian pula haji. Ya, kalau di negeri kita sekarang kan ada kuota. Kalau memang nggak sampai nggak kena kuotanya, kita belum dapat giliran jatahnya, jangan nekat, jangan bonek. Paham? Ilegal lewat jalur gurun pasir sendiri, naudzubillah min dzalik. Atau cari-cari jalan-jalan tikus istilahnya, maka sekali lagi ini sangat jauh dari Islam itu mudah. Kalau memang belum waktunya, sudah gugur kewajiban, jangan maksa. Dan kalau maksa-maksa ini tandanya ada faktor X. Kenapa kok saya maksa itu? Apa takut nggak dibilang Pak Haji? Islam mudah. Kalau memang sudah nggak dapat jatah misalnya, fattakullah masatatu, gugur kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang terakhir, ciri khas Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, kalau tidak salah ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat atas alam semesta. Di sini Islam penuh dengan kasih sayang. Bagaimana tidak? Di awal sejarah Rasul SAW yang membawa Islam ini, ketika dulu awal dakwah, Rasul luar biasa mendapatkan perlakuan yang sangat keji, yang sangat kejam dari orang-orang musyrikin jahiliyah. Dilempari kotoran binatang ternak, sampai juga dilempari batu berdarah-darah, sebagian sahabat disiksa, ada yang dibunuh. Namun ketika Rasul menang Fathu Mekah, mereka yang dulunya mencaci maki, menindas Rasulullah SAW sudah ada di hadapan. Dengan mudah Rasul membantai mereka. Namun apa kata Rasul? Idhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Islam rahmatan lil alamin.
Jangankan kepada manusia, kepada hewan ternak saja Islam sangat kasih sayang. Sampai dalam Islam dilarang, diancam menyiksa binatang. Kata Rasul, "Udzibat imra'atun fi hiratin." Ada perempuan yang diadab di neraka karena seekor kucing. Kenapa? Dia mengurung kucing tersebut, tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, tidak dikeluarkan mencari makan sendiri sampai mati, diadab di neraka. Beda dengan sebaliknya, perempuan yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan masuk surga. Islam rahmatan lil alamin. Makanya terorisme bukan sama sekali dari ajaran al-Islam. Ini sekali lagi, Islam agama rahmatan lil alamin. Cuma jangan disalahpahami juga, agama kasih sayang. Maka ketika perayaan hari orang-orang kafir ikut-ikutan, ini bukan kasih sayang, ini namanya mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kasih sayang di sini sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Islam rahmatil alamin. Sampai juga ini berkaitan dengan poin yang pertama juga tadi, nggak harus masuk Islam kalau mau surga. Naudzubillah min dzalik. Al-Qur'an mengatakan tadi surat Al-Maidah tentang dakwah Nabi Isa, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah." Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi maupun Nasara dan orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Al-Quran mengatakan orang kafir di neraka. Sekarang muncul orang-orang berbau-bau liberal lah, mengatakan nggak harus masuk Islam kalau mau surga. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula mengatakan masa yang menemukan lampu, menemukan teknologi dikatakan masuk neraka gara-gara dia bukan Islam. Iya, kita katakan Allah yang mengatakan. Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda bukan apa? Muslim. Karena apa? Al-Quran mengatakan demikian. Sekali lagi, Al-Quran yang mengatakan orang non-Muslim di neraka. Bukan anak yang mengatakan. Bukan ulama yang mengatakan. Al-Quran, ayatnya banyak. Kalau masih punya keraguan seperti itu, berarti dia nggak percaya dengan Al-Quran. Ngapain dia mengaku Muslim kalau nggak percaya dengan apa? Al-Quranul Karim. Ini kasih sayang yang kebablas. Inginnya merangkul orang-orang kafir. Inginnya menunjukkan Islam itu cuma berlebih-lebihan. Sampai apa? Mengkufuri, mendustakan kitab sucinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin saya kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung tutup atau ada soal jawab? Mana panitianya? Silakan kalau ada pertanyaan 1, 2 silakan. Tafadhalu. Atau enggak ada? Iya, Abah. Taib. Dalam Islam tadi sudah kita sampaikan, Allah banyak memberikan kemudahan-kemudahan, di antaranya tadi orang yang safar. Safar itu keluar dari kotanya sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat. Kalau itu dikatakan safar, berlaku hukum-hukum safar. Di antaranya tidak wajib dia berpuasa Ramadan. Kalau dia mau puasa silakan kalau masih kuat. Tapi kalau nggak kuat lebih baik dia berbuka, mengganti di hari yang lainnya. Demikian pula ketika dia safar, maka dibolehkan, disyariatkan mengqashar salatnya. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kalian berjalan di atas muka bumi ini, tidak dosa untuk kalian antak suruh minas sholat, untuk kalian apa? Mengqashar sholat kalian. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ini kalau memang dia sholat sendirian atau dia jadi imam dengan musafir yang lain. Tapi kalau dia gabung dengan imam mukim, tetap ikut sholat apa? Yang sama dengan imam yang mukim. Sekali lagi,
Ini keringanan sholat bagi yang musafir. Adapun jamak tidak harus menjamak, dan jamak juga tidak identik dengan safar. Yang identik dengan safar itu qashar, jadikan yang 4 rakaat 2 rakaat itu namanya qashar. Adapun menjamak maghrib dengan isya, duhur dengan asar, itu tidak harus ketika safar. Misalnya ada orang yang sakit, dia tinggal di rumahnya, di kotanya, misalnya dia minum obat, nanti habis makan siang, maka dia salat duhur langsung dijamak dengan asar, 4 rakaat, karena dia masih mukim, nggak boleh qashar ketika dia masih di rumahnya, di kotanya, dia tidak safar. 4 rakaat, karena khawatir ketika nanti minum obat asarnya kebablas. Silahkan dijamak. Jamak nggak identik dengan safar, namun yang identik dengan safar itu sholat qashar. Itu pun kalau dia sholat sendirian ataupun dia menjadi imam sholat atau bersama dengan yang sama-sama safar. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Berkaitan dengan Bismillah. Allah memudahkan, agama Islam adalah agama yang mudah. Nah. Tapi realnya itu Islam itu kan banyak syariat, lengkap, detail, salahnya risiko, sama sekali tidak mudah. Dan kalau kita menjalankan agama ini mestinya basisnya itu literasi, karena syariat ada semua di hadis dan Quran, yang itu orang harus baca dan harus belajar. Saya membayangkan saudara-saudara kita yang misalnya sekarang ini di pasar ini, orang-orang yang tidak literate, yang jarang baca, bisa baca, malas baca, itu terus bagaimana Ustaz belajar agamanya? Orang-orang yang biasa membaca seperti saya, banyak habis waktu hanya untuk membaca urusan dunianya, urusan pekerjaannya. Ya, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Yang pertama harus diyakini dulu tadi, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Ya, sekali lagi seorang muslim wajib mengimani Al-Qur'anul Karim, firman Allah, di antaranya Islam itu mudah. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kalau dirasa ada kesulitan seperti tadi, karena hawa nafsu. Islam katanya mudah, tapi kok ada perintah sholat, ini enggak mudah. Sekali lagi sebetulnya itu mudah. Buktinya apa? Antum yang sekarang menjalankan, tadi bangun, mudah enggak? Alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seperti haji, kan sebetulnya apa? Kelihatannya sulit, tapi buktinya tiap tahun orang-orang berlomba-lomba sampai kewalahan, kuotanya. Nah, ini sebenarnya mudah, cuma tadi karena ada hawa nafsu. Orang pemabuk, nggak mudah dia meninggalkan bukan karena Islamnya yang sulit, cuma hawa nafsunya yang belum dia Antum mudah nggak meninggalkan minuman keras, judi, pencopet, kan? Antum tinggalkan. Kenapa? Sebetulnya mudah. Cuma yang mengatakan nggak mudah itu karena tadi ada hawa nafsu yang mengalahkannya. Kalau dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka insya Allah semuanya mudah. Karena itulah sekali lagi yang Allah katakan, Allah yang mensyariatkan agama ini, Allah yang paling tahu. Sebagaimana Allah Maha tahu tentang kita, maka Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan. Namun sekali lagi, ini semuanya karena hawa nafsu. Tadi kalau kita ambil contohnya, sebagian orang luar biasa belajar ilmu dunia, mulai dari PAUD sampai mungkin gelar profesor dan sebagainya. Buktinya dia bisa meraih dengan berbagai perjuangan. Itu hanya urusan dunia, dia lewati dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan juga. Padahal urusan dunia mentok 80 tahun selesai. Betul enggak? Apalagi kata Rasul, umri ummati baina sitin wa sab'in. Usia umatku antara 60-70 tahun.
Tapi perjuangannya, pengorbanannya untuk dunia ini hanya 70 tahun luar biasa. Gak ada kata-kata sulit, gak ada. Mudah semua, mudah. TK, SD, SMP, SMA, dan S1, S2, S3. Dia punya semangat untuk apa? Tapi kenapa urusan akhirat yang kekal abadi kok nggak punya sifat ya mudah ini? Harus saya lewati. Ya, ini terbalik sebetulnya. Dan inilah yang memang Allah isyaratkan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka lalai dari urusan akhirat. Kata ulama tafsir seperti Syekh Abdurrahman Sa'di, banyak orang tadi meraih ilmu dunia setinggi-tingginya. Padahal tadi, ya, dunia hanya 60, 70, 80 tahun selesai. Namun mereka lalai dari urusan akhirat yang kekal abadi. Kenapa? Hawa nafsu. Syaitan mengalahkannya. Sekali lagi, sebetulnya secara zatnya mudah. Cuma yaitu tadi, ya, hawa nafsu yang terkadang mengalahkan manusia itu sendiri. Adapun yang berkaitan tadi, ya, orang-orang yang memang bekerja di pasar, kalau dia mau bisa, buktinya para sahabat, ya, yang mereka telah menaklukkan dua negara adik kuasa Romawi Persia, mereka juga banyak yang punya kesibukan pengembala kambing, pengembala unta, berjualan di pasar, tapi mereka tetap belajar agama Allah. Intinya apa? Innamal a'malu bin niat. Kalau nggak ada niat, ya semudah apapun nggak mungkin dilakukan. Ya, seperti tadi misalnya sholat subuh 2 rakaat. Kalau ke pasar jam 3 sudah berangkat, betul nggak? Tapi kenapa kok nggak mau sholat 2 rakaat subuh jam 4 ya lewat 30 misalnya? Kenapa? Hawa nafsu. Bukan nggak mudah, mudah sebetulnya. Buktinya dia bisa ke pasar jam 3 kok, ya kan? Ya, tadi belajar ilmu agama. Para sahabat, contoh Umar bin Khattab, manusia termulia setelah para nabi, para rasul, setelah Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau itu pernah berkata kepada sahabat yang lain, kalau ana lagi sibuk, inti berangkat ke majelisnya Rasul. Kalau sudah ya selesai, sampaikan kepadaku. Ini nggak ada kata-kata apa? Nggak belajar itu nggak ada. Nanti kalau inti sibuk, anak yang datang gantian. Paham ya? Ini sekali lagi kalau sudah ada niat dan sekali lagi dan juga ada ya minta tolong kepada, mudah semuanya. Cuma tadi karena hawa nafsu. Wallahu taala alam. Mau tanya Pak? Cukup. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.